Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahu nggak kalian? Setelah Proprat yang keempat Roy Suryo ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sekarang kuasa hukum Roy Suryo yakni Refli Harun sepertinya akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi. Waduh. Padahal sebelumnya ketika dia ke MK sudah ditolak juga, teman-teman. Ya, wajar lah ya, mau mencoba agar kliennya ini bisa bebas, teman-teman. Waduh. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Pak Jokowi menjawab pertanyaan dari tim jurnalis Tempo, dalam hal ini Bocor Alus yang kemarin sempat mewawancarai Pak Jokowi. Kira-kira jawaban Pak Jokowi apa ya? Dan saya punya informasi penting buat kalian mengenai apakah Pak Jokowi terganggu dengan tingkah laku Roy Suryo, dengan framing Roy Suryo. Nanti akan saya sampaikan, teman-teman. Karena terakhir kita akan menyaksikan sebuah sentilan humor dari Opung Parbela kepada seorang perempuan yang saat tampil di Rakyat Bersuara menyatakan bahwa Ibu Iriana bukan ibu kandung dari Mas Wapres. Waduh, ini makin konyol manusia-manusia ini. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sebetulnya apa sih Pak yang terjadi, Pak? Pak Jokowi ini lulus atau enggak gitu, Pak? Pertanyaan. Satu republik ini tanya itu, ini, Pak. Itu kan sudah saya jawab berkali-kali ya. Sudah saya jawab berkali-kali. Terus apa lagi? Masa Arikang mah percaya pada Roy? Tapi ada kesan gitu, Pak ya. Isu ijazah ini dibiarkan terus dibicarakan agar orang membicarakan Jokowi. Benar begitu, Pak? Selalu berpikiran negatif, berprasangka. Padahal ini urusan politik ini. Kalau saya boleh ngomong, ijazah saya itu adalah sah dan asli dari UGM. Sudah menyampaikan. Dekan Fakultas Kehutanan, Insinyur Sigit Sunarto, PSG juga sudah menyampaikan sah dan asli. Terus siapa lagi yang punya kewenangan? Demo di depan, saya suruh masuk 3 orang, juga meminta ijazah asli saya. Lu kewenangan Bapak Ibu apa? Meminta ijazah asli saya. Iya, kewenangannya apa gitu ya kan? Dan Pak Jokowi juga sudah berkali-kali menyatakan bahwa ini ya sepertinya memang ada motif politiknya, teman-teman. Dan tadi menarik banget kata Pak Jokowi, masa mau percaya Roy Suryo ya kan? Itu yang paling benar, masa mau percaya Roy Suryo? Dan ada satu hal yang menarik, teman-teman, informasi yang saya dapatkan dari Bapak Jokowi langsung, bahwa ketika beliau ditanyai mengenai soal ijazah ini, Pak Jokowi itu menjawab bahwa selama ini beliau menonton teman-teman para relawan yang tampil di TV, yang tampil di podcast, yang berbicara mengenai ijazah. Beliau memperhatikan, beliau menonton. Dan tahu nggak kalian, Pak Jokowi sama sekali tidak terganggu dengan tingkah laku Roy Suryo, dengan omon-omon dan congor dari Roy Suryo. Bahkan Pak Jokowi mengatakan bahwa Roy Suryo hanya beliau jadikan sebagai bahan hiburan. Waduh, kasihan sekali loh. Roy Suryo sudah capek-capek framing sana sini, mempengaruhi pikiran masyarakat, menyerang pribadi Pak Jokowi. Ternyata Pak Jokowi sama sekali tidak terganggu, bahkan menjadikan Roy Suryo sebagai hiburan. Yang kedua adalah setelah kasus dilimpahkan, maka sesungguhnya tidak boleh lagi mengajukan pra-peradilan. Jadi pendapat hakim adalah bahwa kalau misalnya kasusnya itu sudah dilimpahkan, dalam hal ini tanggal 23 Juni dalam kasus konkret Mas Roy dan Dr. Tifa, maka pasca 23 Juni tidak bisa lagi diajukan pra-peradilan. Itu putusan dari hakim. Pendapat ya. Kita hargai amar putusannya, tetapi pendapat hakim ya, rasio hakim, rasio desidendinya tentu bisa kita persoalkan. Nah, yang patut kita persoalkan itu adalah secara diametral bertentangan dengan pasal 163 ayat 1 huruf G yang berbunyi, biar tidak salah saya bacakan ya. Di sini dikatakan 163 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikatakan bahwa putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Artinya, kalau kita bicara yang namanya penyidikan itu, ya kan, selesai, completed, ya,
ini dikatakan dalam tahap penuntutan pun masih bisa diajukan pra peradilan. Bagaimana hakim kemudian berpandangan bahwa time frame mengajukan pra peradilan itu adalah pada saat seharusnya katanya pada saat ditetapkan sebagai tersangka sampai kemudian selesainya tahap penyidikan. Nah, dalam kasus ini ya hampir tidak ada yang namanya proses di kejaksaan karena ketika pelimpahan tahap 2 pada tanggal 22 Juni, pada tanggal 23 sudah ada pelimpahan. Bahkan kita sudah mendapatkan pada waktu itu surat dakwaan. Karena itu menurut saya ini patut kita persoalkan dan kita permasalahkan. Ya mudah-mudahan nanti kita pertimbangan untuk kita permasalahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kita uji pasal. Sana aja, uji pasalnya. Semua pasal kalau perlu kalian uji. Semua pasal. Aduh. Mereka ini ya sepertinya sudah mendatangi hampir semua lembaga negara loh. Komnas HAM sudah. Apalagi teman-teman. Pokoknya banyak nih yang didatangi sama dia teman-teman. Tapi yang menarik adalah ketika mereka mengajukan untuk bertemu dengan Komisi 3 DPR RI, itu mereka tidak pernah mau diterima teman-teman. Sampai surat mereka yang ketiga tidak diterima oleh Komisi 3, ditolak mentah-mentah. Waduh, kasihan sekali. Sekarang dia mau ke MK lagi, padahal dulu beberapa bulan lalu dia sudah menguji pasal di MK mengenai Undang-Undang ITE yang menjerat Roy Suryo, tapi ditolak. Nah, apakah nanti ini ditolak lagi? Semoga teman-teman. Memang jalan satu-satunya ini Roy Suryo masuk ke sidang perkara pokok. Karena kalau tidak, congornya itu nggak bisa tertib teman-teman. Saya melihat bahwa yang seperti ini loh, sedikit aja pertanyaan ya. Di sini kan ada nama lengkap gini. Ayah kandungnya dibuka, ibu kandungnya ditutup. Jangan-jangan Gibran ibu kandungnya nggak jelas juga ya. Wah, itu nggak benar itu. Bu, hati-hati loh, Bu. Mungkin. Ini kan kelihatan nih kalau Ibu aja juga nggak jelas maksudnya di situ. Iya. Ini kan saya mungkin. Andi bicara itulah. Andi Aswad lu periksa darah tinggi deh. Ya, Anda yang punya darah tinggi itu karena Anda berbicara itu. Tidak masuk logika bicara begitu. Kemarin di acara Rakyat Bersuara ada seorang wanita yang mengatakan bahwasanya Mas Gibran wakil presiden kita mamanya bukan mamak kandung. Mamanya katanya bukan mamak kandung. Ibu tahu dari mana? Makanya waktu Mas Gibran lahir ibu datang. Harus. Biar bisa menyaksikan pakai mata kepala sendiri kalau Ibu Iriana itu mamak kandungnya Mas Gibran. Ibu kemana kemarin waktu Mas Gibran lahir? Jangan sotoy. Ini loh orang ini makin lama nggak bisa menggunakan akal sehat, tapi pengacara. Betul. Pengacara kok ngomongnya begitu sih? Betul. Ngomongnya mungkin ya kan mungkin. Aku udah bilang sama kalian ya, baik di lingkaran Bapak Joko Widodo, ini objektif loh ya, dan juga di lingkarannya mereka ya, itu banyak sekarang yang cari panggung dan rata-rata profesinya pengacara. Kenapa seperti itu? Karena mulai dari dulu sampai sekarang seringkali seorang pengacara minta maaf menggunakan sensasi lebih banyak daripada prestasi. Betul, itu dia. Untuk menaikkan namanya, untuk menaikkan pamornya, lebih tepatnya pansos ya, pengacara ini akan melakukan hal-hal yang nyeleneh. Seperti ini, coba bayangkan kalian, dari awal siapa yang buka ini? Pengacara kan, siapa itu? Egy Sujana. Makin kesini, makin kelihatan pengacara-pengacara yang nggak berbobot. Itu ikut masuk ke dalam. Biar apa? Biar pengacara-pengacara ini banyak kliennya. Betul sekali. Termasuk Nini Indrayana. Kalau ku bilang sama kalian, kalau memang ada kliennya di Australia, kalau memang banyak kerjanya di Australia, ngapain dia ngadain sayembara di Indonesia? Ya juga ya. Bikin sayembara dia di sana. Perdana Menteri Australia pertanyakan itu, ijazahnya asli atau palsu? Lebih enak kau bikin sayembara di sana, bukan rupiah dolar. Lebih banyak duitnya ya kan? Logika kita dipakai ya. Kenapa dia ke Indonesia bikin huru hara ya dengan dengan membuat sebuah sayembara? Karena apa? Karena di sana nggak ada kerjaan. Makanya dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk dirinya. Ibu Gibran tidak jelas. Saya melihat bahwa yang seperti ini loh, sedikit aja
Emang nggak Pertanyaan jelas ya, di perempuan sini kan itu. ada nama Nggak lengkap gini-gini jelas gini. ini. Ayah kandungnya dibuka, ibu kandungnya ditutup. Jangan-jangan Gibran ibu kandungnya nggak jelas juga ya. Emang kacau, emang Nah, kacau. tanggapan Ibu yang menarik ini soal Denny Indrayana dan juga Roy Suryo yang nampaknya lagi dapat panggung setelah isu ijazahnya Pak Jokowi agak turun sedikit, mereka ke Gibran gitu. Iya, menurut saya ini kan sayembara bodong ya. Jadi memang udah jelas kita semua tahu Mas Gibran nggak punya ijazah SMA karena tidak sekolah di Indonesia. Kalaupun di luar negeri kan memang tidak sampai kelas 12 ya, tidak sampai A level gitu istilahnya di sana. Nah, tapi semua kan sudah saya jelaskan lengkap di sini dan di luar negeri itu sah-sah saja bisa masuk ke S1 tanpa punya ijazah SMA dan itu sudah lengkap penjelasannya di sini. Ini pembodohan bagi masyarakat kita karena di komen-komen medsos saya memang masih banyak masyarakat kita itu nggak paham kok bisa mendapatkan S1 tapi nggak punya ijazah SMA, tiba-tiba mendapatkan S1. Tidak tiba-tiba, ada jalurnya dan jalurnya itu tidak melulu terkotak-kotak seperti pendidikan dasar menengah di Indonesia, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Jadi saya berusaha mengedukasi publik bahwa supaya tidak menjadi katak di dalam sumur. Jadi kalau katak di dalam sumur itu melihat ke atas, oh langit itu hanya sebulat itu, jadi pasti langit segitu. Tapi kalau kita mau melompat keluar sumur, walah ternyata langit itu sebesar ini. Sama kalau kita hanya di Indonesia, oh semua sekolah itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tapi kalau kita ada kesempatan ke luar negeri, ya ampun ternyata banyak ya jenjang pendidikan itu, tidak melulu 6 plus 3 plus 3 baru S1. Nah ini yang menurut saya pembodohan karena saya yakin Denny Indrayananya lama di luar negeri, bahkan anaknya juga SMP di Indonesia, SMA-nya di Australia juga. Jadi saya yakin tahu sistem ini. Jadi bukan tidak paham, tahu tapi tidak mengedukasi publik, malah menyesatkan publik. Nah ini yang saya pertanyakan niat jahatnya, mens reanya. Jadi sah-sah aja kalian mau mempertanyakan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan. Saya dukung. Saya dukung karena justru orang-orang di dunia pendidikan lintas negara selama ini memang selalu memperjuangkan penyetaraan para alumni dari luar negeri pulang ke Indonesia. Penyetaraannya ini masih belum beres. Khususnya SMA ya Bu ya? Banyak, semuanya bermasalah gitu. Masih S1 dari Australia 3 tahun pulang ke Indonesia dianggap D3 gitu. Nah itu kan masih banyak diprotes tuh. Nah jadi belum ada template standar yang menurut saya Kementerian Pendidikan itu masih banyak PR untuk bisa mengakui pendidikan global gitu ya. Nah ini yang berarti aturan kita saya yang bermasalah sepakat. Tapi kalau memperjuangkan surat penyetaraan ini, tapi dengan cara yang selalu memberikan penyesatan ke masyarakat. Nah ini kan kita jadi mempertanyakan tujuannya. Apakah ini memang hanya memperebutkan kekuasaan, tidak benar-benar ingin mencari kebenaran. Jadi saya melihatnya karena apalagi ini ujung-ujungnya pemakzulan gitu pemakzulan. kan? Jadi targetnya kan udah jelas. Demi pemakzulan apapun dijalankan, bahkan disinformasi yang terus menerus dan sudah di counter kan. Dan kita sudah menjelaskan bahwa yang disampaikan Roy Suryo itu salah. Kita punya ketakutan bahwa besok akan rusuh. Apakah besok akan rusuh? Itu adalah sebuah pertanyaan, Pak. Iya. Nah, yang kedua, kita tahu deh bahwa banyak teman-teman minoritas yang saat ini tuh sudah siap-siap nih karena fenomena yang pernah terjadi tahun 98 dulu kan. Akhirnya pasti mereka punya rasa takut. Trauma yang luar biasa. Jadi siap-siap. Saya dengar katanya ada yang udah koper, udah apa, tinggal out aja nih semuanya nih. Dan mau jadi apa nih kalau kayak begini nih, Pak? Memang saya juga mendengar dari beberapa teman, bahkan ini hari pas kita Maulid Nabi, semalam kita habis merayakan Maulid. Terus tadi pagi saya sengaja olahraga dan teman-teman minta nanya, Baba Alun ada di Jakarta, apa sudah lari katanya. Apa sudah lari? Iya, saya bilang kenapa harus lari ya? Enggak, teman-teman sudah siap tiket dan koper untuk eksodus. Karena ada yang membuat hoax, ini berita-berita dengan narasi
bahwa akan terjadi 98 kedua. Terus kemudian bahkan ada satu narasi yang cukup panjang yang teman-teman dari mana nggak tahu yang membuat, meminta orang-orang Tionghoa supaya lari dari Indonesia selama 3 bulan ke luar negeri karena akan ada terhadap perempuan Tionghoa. Terus kemudian dia bilang kalau nggak yang punya duit lari ke gunung bawa tenda. Ini kan narasi yang menyesatkan. Menurut saya, selain hal ini tentunya hoax. Tahun 2025 kemarin orang juga mengatakan bahwa akan terjadi peristiwa Mei yang kedua. Janganlah. Peristiwa 98 saya ada di jalanan. Sudahlah. Itu masalahnya sangat sedih, sangat menyedihkan. Saudara-saudara kita dibakar, dibunuh, dianiaya tokoh-tokoh di Jara. Yang menjara. Nggak tahu siapa, tetapi bersuka cita. Mereka mengangkat genset, mengangkat semua peralatan di Harko. Saya turun, saya naik motor, saya keliling. Dan itu ada memang provokatornya. Oleh sebab itu, saat ini pun saya harus sampaikan juga, jangan mau diprovokasi. Saya menghadapi korban dan saya menghadapi keluarga saya di rumah yang semua menanyakan saya, kenapa papa masih di Indonesia? Saya bilang, kalau papa lari dari Indonesia, buat apa papa pegang warga negara Indonesia? Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan ini perlu menjadi perhatian kita semua teman-teman. Pesan dari Babah Alun, bahwa jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terframing mengenai isu aksi Mei yang akan terulang, 98 yang akan terulang, aksi dan segala macam. Aduh, ini jangan sampai kita terprovokasi teman-teman. Jangan sampai bangsa kita mundur 20 tahun lagi. Jangan sampai. Kita harus menjaga bangsa kita. Kita harus menghalau orang-orang yang ingin merencanakan aksi demonstrasi yang tujuannya untuk melakukan revolusi ataupun penggulingan pemerintahan yang sah. Ini jangan sampai terjadi karena yang rugi kita semua. Presiden-presiden kita sebelumnya sudah membangun, sudah menyusun stereotip, sudah menyusun rencana jangka panjang mengenai Indonesia Emas 2045. Sekarang eranya Presiden Prabowo, kita harus dukung penuh Prabowo Gibran. Kita harus dukung penuh program-program kerakyatan yang diusung oleh Presiden Prabowo. Ya walaupun kemarin sempat ada gonjang-ganjing, ribut, kisruh mengenai Budi Ari dan lain sebagainya. Saran saya kepada teman-teman semua, para pendukung Pak Jokowi, biarin aja. Kita nggak usah pedulikan Budi Ari. Omongan Budi Ari itu bukan sikap pribadi dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Bukan sama sekali, itu sikap pribadi Budi Ari. Dan kalau memang dia punya niat seperti itu, kita jangan pernah membiarkan itu terjadi teman-teman. Kita harus menjadi garda terdepan untuk menjaga pemerintahan ini. Menjaga Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka. Kita tidak mau ada kekacauan yang timbul di bangsa kita. Tidak akan mau teman-teman. Dan ini akan sangat merugikan. Dan saya lihat Budi Ari sudah melakukan klarifikasi, sudah melakukan membuat sebuah video dan lain sebagainya, sudah disebarkan kemana-mana. Saya lihat ada di TikTok, di berita dan lain sebagainya. Dan perlu saya ingatkan kepada kalian bahwa Budi Ari ini kan, ya kalian tahu sendirilah bagaimana jejak rekamnya. Kalian tahu sendirilah seperti apa omongan-omongan dia ketika mengatakan Projo ini bukan pro Jokowi, ketika mengatakan dia akan mengganti logo Projo bukan siluet muka Jokowi biar tidak pengkultusan dan lain sebagainya. Ini kan pernah dia katakan sewaktu mungkin dia ingin masuk ke Partai Gerindra, tapi akhirnya dia ditolak. Ya mungkin dia balik lagi ke Pak Jokowi dan lain sebagainya. Saya nggak tahu teman-teman. Yang jelas saya bukan barisan orang-orang yang seperti Budi Ari. Kita harus menjaga presiden kita, menjaga wapres kita agar pemerintahan ini bisa soft landing sampai 2029 dan seluruh program-programnya itu terlaksana dan tercapai dengan baik. Itu yang kita harapkan. Ada MBG, ada KDMP. Wah, banyak banget teman-teman. Ini harus kita dukung. Dan beliau sekarang sedang mengusahakan agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri dalam hal energi. Jadi saya himbau jangan mudah terprovokasi, jangan sampai bangsa kita rusak, rusuh, dan juga kita
diadu domba satu sama lain. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.